Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jumpa lagi bersama Kak Nia dalam channel Ayo Sinaore. Kali ini Kak Nia akan membahas tentang penyusutan atau biasa disebut dengan depresiasi aktiva tetap atau aset tetap dengan metode saldo menurun ganda. Sebelum Kak Nia masuk ke pembahasannya, agar channel ini berkembang, mohon bantuan subscribe dan like-nya ya Kak. Yuk, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Aset tetap atau bisa disebut dengan aktiva tetap adalah salah satu jenis kekayaan perusahaan yang digunakan dalam jangka waktu panjang atau lebih dari 1 tahun. Semakin lama digunakan, aktiva tetap akan mengalami penyusutan nilai atau disebut juga dengan depresiasi. Kondisi tersebut wajib dikalkulasikan dan dimasukkan ke dalam laporan penyusutan aktiva tetap. Nah, maka dari itu Kak, seorang akuntan harus mampu menguasai beberapa metode dalam penyusutan aktiva tetap. Saat mempelajari metode saldo menurun ganda pada persediaan, ada beberapa rumus yang harus dipahami. Yang pertama, ada rumus persentase aset, yaitu sama dengan 1 dibagi umur aset dikali 2. Misalkan nih Kak, umur asetnya ditaksir 10 tahun. Maka 1 dibagi umur aset 10 tahun dikali dengan 2. Nah, 2 inilah yang dimaksud rumus ganda atau yang dimaksud dengan metode saldo menurun ganda. Setelah mengetahui persentase aset atau persentase rumus saldo menurun gandanya, kita masuk ke rumus murni untuk menghitung saldo berapa penyusutan pada saat tahun pertama. Yang pertama yaitu rumusnya persentase aset yang sudah kita cari di atas dikali dengan harga perolehan aset. Itu adalah rumus pada saat tahun pertama. Untuk tahun kedua dan seterusnya, rumusnya yaitu persentase aset dikali dengan harga perolehan aset dikurangi dengan depresiasi yang sudah terjadi di tahun pertama. Setelah kita mengetahui rumusnya ya Kak, hal apa saja sih yang harus diketahui untuk dasar menghitung depresiasi atau penyusutan? Yang pertama, di rumus tadi sudah ada ya, namanya harga perolehan aset. Nah, apa tuh harga perolehan aset? Harga perolehan aset didapatkan dari harga beli aset ditambah dengan biaya keseluruhan dari transaksi mulai pembelian hingga aset siap digunakan. Berarti gini Kak Nia kasih pemahaman lebih dalam ya, bahwa biaya perolehan aset itu kamu pada saat beli aset itu harganya berapa? Misalkan mesin susu pasteurisasi, harganya 100 juta nih, harga mesinnya aja. Nah, aset itu kan nggak langsung bisa digunakan ya. Misalkan ada reparasi listrik atau persiapan pemasangan apa, terus ada biaya angkutnya. Nah, semua biaya-biaya itu termasuk pada biaya perolehan aset, Kak. Jadi, itulah yang dibuat dasar perhitungan penyusutan atau depresiasi aset tetap. Oke, poin kedua, ada umur ekonomis aset. Umur ekonomis aset ini tergantung dari pada saat awal penilaian bahwa aset ini ditaksir umurnya berapa gitu ya Kak. Sama appraisal atau penilai. Kira-kira misalkan umur aset ini tuh biasanya berada pada jangkauan misalkan 15 tahun. Berarti itu adalah taksiran umur yang dipakai untuk para akuntan menyusutkan aset tetap setiap periodenya. Next, di poin yang ketiga ini, biasanya untuk menghitung depresiasi, kita dibutuhkan nilai residu aset atau biasa disebut dengan nilai sisa aset. Namun, karena kita sedang menggunakan metode saldo menurun ganda, kita lagi tidak membutuhkan berapa sih nilai residu aset, karena pada saldo menurun ganda ini malah kita pada akhirnya akan mengetahui nilai residu aset
di saldo terakhir pada saat kita menghitung di metode saldo menurun ganda ini, Kak. Agar mempermudah pemahaman, yuk mari kita belajar untuk membahas soal. PT Azifa membeli mesin pengolahan susu dengan harga 90 juta dan beban angkut senilai 10 juta dengan ditaksir umur ekonomis selama 10 tahun. Hitunglah depresiasi aset tetap mulai tahun 1 sampai tahun ke-10 dan hitunglah nilai residu dari aset tersebut. Oke Kak, langkah pertama kita hitung dulu ya berapa persentase bergandanya. Yang pertama, depresiasi per tahunnya yaitu 1 dibagi umur ekonomis ketemunya 10%. Baru dikalikan dengan 2 yaitu bergandanya, berarti ketemu 20% yaitu persentase asetnya. Jika persentase asetnya udah diketahui, langsung kita buat tabel seperti pada gambar. Ada nilai residu pertama kali yaitu harga perolehan aset sebesar 100 juta. Terus ada persentasenya kita masukkan. Biaya penyusutan kalau 100 juta 20%-nya berarti ketemu 20 juta. Berarti inilah nilai depresiasi pada tahun pertama. Sama dengan total penyusutan 20 juta pada tahun pertama. Tahun kedua, karena nilai asetnya udah disusutkan atau udah didepresiasi, maka nilai aset sekarang sisa 80 juta pada tahun kedua. 80 juta kita kalikan dengan persentase aset berganda, yaitu 20% sama dengan nilainya 16 juta. Jadi ada penurunan ya dari 20 juta penyusutan aset tahun pertama ke tahun kedua yaitu 16 juta. Total penyusutan aset pada tahun kedua yaitu sudah berada pada angka 36 juta. Next pada tahun ketiga, karena sudah ada penyusutan tahun kedua yaitu 16 juta, maka sisa nilai aset di tahun yang ketiga yaitu 64 juta. Langsung kita kalikan dengan persentase aset bergandanya yaitu 20%, ketemu 12.800.000. Maka total penyusutan aset yang sudah terjadi yaitu sampai tahun ketiga 36 juta ditambah 12.800, totalnya 48.800. Dan kita kasih contoh lagi di tahun keempat. Di tahun keempat itu kan sudah ada penyusutan di tahun ketiga yaitu 12.800. Tinggal kita kurangkan 64 juta nilai aset di tahun ketiga dikurangi penyusutan di tahun ketiga. Sisanya 51.200.000. Itu merupakan nilai aset di tahun keempat. Tinggal dikalikan dengan persentase aset berganda, ketemulah 10.240.000, sehingga total penyusutan dari tahun pertama sampai dengan tahun keempat yaitu 59.040.000. Dan untuk caranya seterusnya berulang sama ya Kak sampai ke tahun 10. Sampai pada tahun ke-10 total penyusutan ditaksir 89.262.582 rupiah. Nah, untuk biaya penyusutannya di tahun ke-10 itu ada 2.684.355. Nah, disinilah yang membedakan dari metode-metode yang lain untuk penyusutan aset tetap, Kak. Bahwa di sini biaya penyusutan coba Kakak pahami atau dicek betul-betul untuk biaya penyusutan mulai biaya 20 juta hingga menurun ya. Menurun hingga 16 juta, menjadi 12.800.000, menjadi 10.240.000 hingga mencapai 2.684.355. Nah, inilah yang dimaksud dengan mengapa metode ini disebut dengan metode saldo menurun ganda. Nah, saldonya biaya penyusutannya menurun dan gandanya dari persentase 1:10 itu dikali 2. Sampai sini paham ya, Kak? Kak Nia anggap kakaknya udah paham ya. Next kita lanjut ke pencarian nilai residu. Next, slide terakhir, Kak.
Kita mencari nilai residu. Diperoleh dari harga perolehan aset yang pertama tadi 100 juta dikurangi dengan total penyusutan yaitu 89.262.582 rupiah. Sehingga ketemu nilai residunya atau nilai sisa yaitu 10.737.418 rupiah. Gimana Kak? Paham kan ya sama penjelasan Kak Nia? Kalau kurang paham, bisa diputar-putar lagi ya video ini. Kak, sekedar mengingatkan lagi, jangan lupa ya mohon bantuan, dukungan, subscribe, dan like-nya. Agar Kak Nia makin semangat dalam membuat video-video selanjutnya. Sebelum kita akhiri, kita yel-yel dulu ya. Akuntansi itu mudah, mudah itu dengan akuntansi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next.